Ya, itu nanti besok sekali dengan saya, sebelum kita mulai materi, kita bisa presentasi dulu dengan kelompok 1. Kelompoknya Suster, siapa tadi kelompok 1? Yohanisa. Ya, Suster Yohanisa, Suster Yuliana, Suster Robertin, dan Litwina. Ya, dari studi kasus yang ada di dalam eh, eh, tugas tersebut dianalisa. Jadi sebenarnya bedanya S1 dengan S2 itu, untuk S1 lebih kepada bisa menjelaskan, bisa memahami. Kalau udah di tingkat S2 itu sudah bisa menganalisa, mengidentifikasi, dan memberikan kesimpulan. Jadi saya harapkan nanti analisa dari studi kasus itu benar-benar bisa dijadikan acuan untuk bisa memecahkan masalah gitu. Jadi kita akan diskusi, ini akan lebih seru gitu ya kalau kita diskusi ya antara suster-suster ini yang udah kelasnya S2 gitu ya, tentunya udah lebih canggih ya analisanya seperti itu. Baik, kita sebelum kita memulai, boleh izin kita berdoa dulu, Suster, Pak Kris, suster-suster sekalian, kita berdoa dulu. Ya, Ya, menurut agama kita masing-masing, semoga em, pertemuan kita malam ini bisa kita menjadikan bekal kita, pengetahuan kita, dan bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kita dan orang sekitar kita. Baik, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kemarin kita udah berbicara tentang apa sih itu sebenarnya marketing ya, dan bagaimana marketing itu bisa mengkreasikan sesuatu produk atau jasa dengan lebih bernilai gitu ya. Eh, dan di di dalam eh, nilai itu ada pemenuhan dari need and want ya gitu ya. Eh, saya pengen tahu nih, sudah sejauh mana pemahaman yang kemarin nih. Mungkin boleh ya saya tunjuk satu-satu ya, bisa menjelaskan kembali bagaimana materi kita kemarin yang sudah kita pelajari. Mungkin saya yang udah lihat senyum-senyum nih Suster Yuliana nih kayaknya udah paham banget kayaknya. Udah melekat di dalam kepala gitu. Silahkan Suster, garis besarnya saja silahkan. sampai hilang, Bu. Silakan Sus. Yang pertama, perbedaan antara marketing. Jadi kalau marketing itu bagaimana kita membuat sebuah strategi, Ya. strategi yang baik dalam menjual atau mempromosikan. Jadi kalau strategi, Ya. karena marketing itu belum ada barang, tetapi kita bisa menjual begitu dengan misalnya contoh apa lewat gambar atau apa begitu. Tapi kalau Hmm. eh, sales itu Hmm. kita harus punya barang dulu, baru kita bisa Yes. menjual begitu. Ya. Itu Ya. eh, awalnya ya Bu kemarin itu. Benar. Terus Ya. dalam proses marketing itu ada 3 strategi yang harus betul-betul kita perhatikan, yaitu eh, kompetitor, pasar, Mhm. eh, satunya lagi itu pelanggan ya. Ya, Itu konsumen. yang harus konsumen ya, Ya. itu. Terus apa lagi tuh? Yang lain dulu. Ya. Udah bagus sekali tuh penangkapannya. Udah bisa menjelaskan kayaknya nih. Sus, udah bisa lah kayaknya di wisuda nih, salah ya. Udah bisa MM nih.
Oke, saya tambahkan ya. Jadi pemasaran itu merupakan suatu seni ya untuk menciptakan dan mengkomunikasikan, memberikan nilai kepada pelanggan yang memakai produk kita. Kemudian juga ini yang karena kita sudah pendekatannya kepada konsumen ya. Kalau paradigma lama itu pendekatannya kepada produk. Mereka hanya sampai di pembelian saja, sudah itu putus. Kalau sekarang di di marketing modern itu ada pengelolaan hubungan ya. Jadi marketing itu manajemen pemasaran itu merupakan suatu seni pengelolaan pasar dan menumbuhkan pelanggan, menciptakan dan mengkomunikasikan ya serta menjaga hubungan dengan pelanggan dengan cara-cara yang menguntungkan ya buat perusahaan juga kepada pelanggannya sehingga mempunyai nilai kompetitif di antara pesaingnya. Gitu ya, Sus ya. Oke, Ya, kemudian nah, kekuatan pasar atau kekuatan dari em, em, pemasaran itu akan selalu berubah dan akan selalu dinamis karena adanya teknologi. Nah, teknologi bisa merubah apapun yang sudah dilakukan, katakanlah dalam pemasaran tradisional, ya, dalam pemasaran tradisional kita biasa bertemu di pasar antara penjual dan pembeli. Sudah mulai ke sini, apalagi pada saat pandemi kita dipaksa gitu ya, dipaksa untuk beralih ke online. Ya, kita semua takut untuk bisa keluar rumah karena pada saat itu kita berpikir kalau keluar rumah itu merupakan ancaman gitu. Dan apalagi kita nggak tahu nih, karena di sekeliling kita ini kalau kita dengar itu udah circle kita yang terdekat itu sehari di puncak-puncaknya pada saat Delta itu kan bisa terdengar 1, 2, 3, 4 orang gitu ya, yang kita dengar sudah meninggal gitu ya, mohon maaf gitu ya, yang sudah berpulang gitu ya, kita nggak tahu. Nah, teknologi yang mempermudah kekuatan pasar ya, kemudian terjadinya globalisasi dan tanggung jawab sosial, tanggung jawab kepada lingkungan itu merupakan eh, keseimbangan atau strategi yang dijadikan keunggulan dalam pemasaran. Selain tadi apa sih yang bisa menjadi keunggulan kompetitif ya, mungkin ada yang tahu 3 keunggulan syarat untuk keunggulan kompetitif itu. Ada yang tahu? Yang pertama unik, Bu. Unik. Yes, ya, unik. Kemudian Yang kedua tidak yang gampang kedua ditiru. tidak gampang ditiru, tidak gampang ditiru. Yang ketiga, Bisa bisa diperbanyak. digeneralkan. ya Generalisasi. bisa digeneralisasi. Wah, ini udah seneng deh saya nih. Masuk ternyata nih semuanya. Kemarin meskipun saya terakhir-terakhir kok nggak ada yang tanya ya, gitu ya. Tapi ternyata sudah melekat semua di kepala ya. Tepuk tangan dulu dong buat kelas ini dong. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut di materi berikutnya. Kita akan menganalisa tentang pasar. Ya, di sini analisa pasar ini ada 2, yaitu B2B dan B2C. Oke, kita buka dulu tayangannya. Saya belum buka ya. Sudah buka saya. Oke. Terlihat ya, Bapak Ibu sekalian? Ya, Oke. Mohon maaf, saya mute dulu, stop video ya supaya stabil sinyalnya.
Oke, di sini kita akan memahami tentang pasar ya. Pasar itu ada dua ya, artinya pasar yang terkait langsung dengan pemakai atau konsumen atau konsumer ya, atau individu, pembeli individu, dan yang kedua adalah pasar perusahaan atau pasar bisnis gitu. Nah, kalau kita mempelajari tentang pasar, kita akan berbicara tentang customer behavior. Ya, gimana kita akan berhadapan dengan individu, ya, groups atau sekelompok kumpulan orang atau organisasi yang akan menseleksi, membeli, menggunakan atau membuat barang itu semakin dibutuhkan ya. Dalam artian barang itu bisa menjadi barang yang sekali dipakai atau cuma bisa beberapa kali. Kalau sekali pakai bisa buang. Itu biasanya pemakaian namanya konsumer gitu ya. Kemudian pelayanan dan ide-ide atau pengalaman yang pernah dia rasakan untuk memuaskan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan gitu ya. Kalau misalnya kebutuhan pokok gitu. Kebutuhan pokok itu biasanya kita katakan adalah needs-nya kayak makan, sandang, pangan, ya, papan itu needs. Kalau wants itu biasanya terkait dengan kebutuhan sekunder. Nah, sehingga di dalam perjalanannya ya si customer itu perlu mengetahui atau menseleksi. Biasanya mereka tuh dalam seleksinya itu ada pengaruh-pengaruh faktor-faktor lain dalam pemilihan produk atau barang ya yang akan mereka beli. Itu terkait dengan experience ya di sini ya. Experience ini. Ya, experience atau customer experience. Biasanya kita kodenya tuh CX, customer experience. Apa sih customer experience itu? Nah, ada yang tahu dengan customer experience itu apa? Customer experience pengalaman pelanggan, Bu. Ya emang benar. Benar, customer experience pelanggan pelanggan gitu. Ada yang tahu Pak atau Ibu tentang Mungkin ini Bu ya, kalau saya melihat mungkin juga seperti after sale ya. Mungkin setelah pembelian mungkin ada asuransinya atau garansinya atau seperti apa itu menjadi experience. Iya, itu bagian dari service, Pak. Oh, service ya, bukan Ya, experience. iya, bagian dari layangan, ya, bagian dari layangan, ya, layanan. Kok saya jadi Nah, layangan? Jadi layanan seperti ini, ya. Kalau experience itu, ya Pak, Itu yang pernah, adalah bagaimana, ya, gimana? yang pernah dirasakan begitu ya Bu ya Yes, dari apa benar. namanya dari orang yang akan memasarkan gitu maksudnya dari produknya Benar gitu. sekali. Jadi, ya aku bukan yang memakai. Memakai iya yang memakai pernah saya memakai Ya. terus kemudian ya untuk menciptakan begitu ya. Iya, jadi experience itu adalah pengalaman pelanggan, ya itu bahasa Indonesianya ya. Kalau ditanya customer experience itu apa sih gitu, jangan dijawab pengalaman pelanggan Bu. Nanti saya dimarahin dengan ahli marketing Pak Hermawan Kertajaya atau Pak Asep Hermawan, Profesor Asep ya atau Profesor Farida, nanti saya dimarahkan. Kenapa diajarin customer experience ada pengalaman pelanggan gitu kan? Yang nanti yang ngajarin siapa gitu, Ibu Ari gitu ya. Waduh, saya kena tuh. Jadi customer experience itu adalah bagaimana konsumen mempersepsikan dan memberi kesan terhadap produk atau jasa ya yang mereka gunakan selama
selama perjalanan dari mulai pembelian sampai pemakaian, gitu ya. Jadi kalau ditanya customer experience itu apa? Bagaimana tanggapan ya, persepsi pelanggan atau kesan pelanggan terhadap barang atau jasa yang mereka beli dan gunakan selama perjalanan pemakaian tersebut, penggunaannya. Seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Itu. Ya. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan kira-kira terkait dengan experience, karena ini experience ini penting banget. Ya, ketika orang ingin membeli satu barang, katakanlah Suster Yohanis ya, katakanlah Suster kalau misalnya membeli satu barang yang Suster sendiri belum pernah merasakan pengalaman menggunakan barang tersebut. Suster Yohanis akan tanya siapa? Halo? Bagaimana Hanya Bu? penjual. Bu, belum kepada temannya mungkin ada yang sudah Kepada- pakai ya. kepada penjualnya, Kepada Atau kepada penjualnya. orang yang pernah memakai. Pernah pakai. customersnya itu, customer service-nya. Ya, kalau penjualnya, kalau customer service-nya, kalau ditanya barang mereka semua bagus. Iya, kepada yang pernah Yang pernah menggunakan. Ya, pada yang menggunakan. Siapa begitu yang ya. menggunakan? Biasanya orang-orang yang pernah Konsumen. menggunakan. Konsumen itu orang-orang siapa? Apakah itu teman, keluarga? Ya. Bisa teman, keluarga. Ya. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu nih, teman kita pernah tahu apa enggak, dan ketika kita misalnya melakukan pembeliannya secara online, gimana? Kalau tadi kan misalnya pembelian kita langsung ya ke tokonya gitu ya, atau kita datang ke pusat penjualannya gitu. Nah, kalau misalnya ini secara online, kita nggak tahu nih teman kita juga bisa pernah menggunakan atau enggak. Atau ketika kita tanya sama teman kita WA mereka, oh saya tidak tahu. Katakanlah misalnya membeli apa ya, yang bapak-bapak juga pakai lah gitu ya. Katakanlah semir sepatu lah ya gitu ya. Parfum. Oh, parfum. Parfum biasanya itu lebih personal ya. Yang mungkin kita umum aja ya. 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 Ya, yang lebih Biasanya kalau kita membeli dari online melihat bintangnya. Iya, persis Ya, sekali bintang. Pak Kris. Komen. Komen, bener. Kalau Apalagi Bu, Reviewnya. 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 Iya, bener. Nah, itu bener. Review bintang ya. Kemudian testimoni ya, testimoni umpamanya memakai apalagi kalau obat. Kalau obat kita hati-hati atau suplemen lah katakanlah vitamin. Kita juga hati-hati kan? Gitu kan, kita nggak langsung bahwa kita percaya kecuali kalau memang itu resep dari dokter ya. Kalau katakanlah suplemen vitamin gitu, kita mau membeli, kita lihat dulu nih ini ada efek samping nggak nih gitu ya. Dan kita melihat oh reviewnya ini bagus, ada yang bilang oh ini barang palsu nih nggak bagus nih, sellernya nggak jujur. Nah bisa aja kita lihat dari reviewnya itu, karena itu adalah experience yang instan yang bisa kita dapatkan ya dari testimoni bintang gitu ya. Jadi ini adalah salah satu customer behavior. Jadi studi bagaimana seorang individu, grup, kelompok atau organisasi menseleksi, membeli ya, menggunakan atau membuang barang, jasa, juga ide-ide atau pengalaman ya yang bisa memuaskan keinginan atau kebutuhan mereka. Oke. Ya, gambar ini menunjukkan bagaimana customer behavior itu bisa dianalisa ya.
dari marketing taktik yang ditawarkan dari si produsen ya. Yang warna biru ini adalah dari sisi produsen gitu ya. Produsen menjual produk ya dengan strateginya, dengan taktiknya dia, kemudian bersama dengan brandnya, mereknya, bersama dengan harganya, bersama juga dengan insentif. Insentif itu bisa berupa semacam diskon ya, bisa berupa beli satu dapat satu gitu. Terus mengkomunikasikan lagi. Ingat kemarin saya katakan kalau kita terlibat dengan marketing itu tidak lepas dengan komunikasi. Marketing itu sangat lekat dengan komunikasi. Tanpa komunikasi tidak akan terjadi penawaran, tidak ada iklan, tidak ada yang namanya kampanye ya, tidak ada tayangan tentang konten gitu. Dan kemudian distribusi. Distribusi ini juga penting gitu. Karena kalau misalnya kita hanya menjual di satu tempat, kemudian kita ingin menjangkau penjualan kita lebih luas lagi dengan pangsa pasar yang lebih besar. Maka harus kita pikirkan bagaimana mendistribusikannya. Apakah mendistribusikannya itu langsung dengan memakai sumber daya kita yang ada, gitu ya. Baik kita mempunyai dana yang besar, modal yang besar, yaitu produsen mempunyai tenaga yang besar, atau mempunyai armada yang besar, ya gitu. Tapi kalau misalnya katakanlah ini perusahaan-perusahaan baru nih, gitu, nggak punya sumber daya finansial yang bisa membiayai untuk pendistribusian. Padahal nih pesanan di Maroke sana ada. Di Flores tempatnya Suster siapa di Flores kemarin ya, Suster siapa ya? Yuliana. Benar. Ya, Suster Juliana. Suster Yuliana ada permintaan nih gitu ya. Permintaan umpamanya tentang apa ya Sus biasanya Selimut, And selimut. body, Sarung, Selimut. sarung. sarung, kain tenun Bu, kain And body tenun, whitening. Oh, Kain tenun, whitening. Bu. Kain tenun. kain tenun. Kain tenun Flores jago-jago, bagus-bagus Ya, tuh. betul Bagus-bagus, Bu. Bu. Ya. Bagus-bagus. Kalau ke sana saya tuh semua mau saya beli ke Flores tuh. Aduh, bagus-bagus sekali di sana. Kayak kalau di sana kain tenun enggak ada. Benar tuh, ya, body lotion ya kan. Sunblock lotion gitu ya. Nah, ini ada permintaan besar nih di sana. Sementara nih perusahaan-perusahaan baru tidak mempunyai armada. Nah, gimana caranya supaya bisa sampai di sana? Apakah Ya itu kerjasama distribusi. yes, memakai kerjasama distribusi, mencapai perantara, Ya. supply chains, ya, manajemen, bisa memakai outsourcing, atau ya bisa dengan JNE, bisa juga dengan Lalamove, Lalamove. ya kan, Lalamove banyak loh Lalamove sekarang terus Lalamove, ya, loncat. iya, Lalamove ya itu. Jadi ini tergantung sebenarnya marketing itu bagaimana kita mengkreasikan ya untuk bisa menyampaikan produk dan jasa kita kepada pelanggan dengan cara yang bernilai gitu ya. Kemudian di pasar itu juga ada ya. Pasar itu juga dipengaruhi oleh ekonomi negara, umpamanya inflasinya tinggi, harga bahan baku juga tinggi, harga sembako juga tinggi kayak sekarang ini nih, ini udah naik loh barang-barang, saya merasakan gitu ya. Kita udah ngerasain kok biasanya saya belanja begini ya, kok cukup gitu. Ternyata kok ada yang kurang. Oh, ternyata udah mulai mau menjelang hari raya sudah mulai naik. Begitu juga mau menjelang Natal juga naik. Harga-harga setelah Natal ada lagi tahun baru tambah naik lagi barang. Itu juga mempengaruhi.
Kemudian teknologinya bisa melalui online atau offline, atau kita bisa merasakan simulasi seakan-akan kita memakai barang kita sendiri, karena experience yang penting tuh. Ya, experience. Kadang-kadang kan kita kalau misalnya mau makan juga, ini makanan dari mana ya, bentuknya aneh gitu ya. Kita nggak pernah makan itu. Kira-kira kita berani nggak makan? Ya kan? Iya kan? Misalnya buah itu buahnya, misalnya durinya itu lebih tajam dari rambutan atau dari durian gitu ya. Terus bentuknya merah. Ini buah apa ya gitu ya. Kalau mungkin ya kalau yang di daerah Papua mungkin matoa gitu ya ada ya. Saya belum pernah tahu tuh buah matoa itu seperti apa. Banyak Dan tuh saya Bu di Pekalongan. Di Pekalongan banyak, Bu. Pekalongan, Bu. Pak Slirat boleh mampir. Kapan main sini? oh gitu. Wah, itu bentuknya seperti apa? Rasanya seperti apa, Sus? Rasa Seperti durian. kelengkeng. Kelengkeng. Ah, enak ya. Enak Baunya ya. kayak durian. Rasanya Oh, seperti durian. oh, seger ya. Ya, berarti kan harus ke Pekalongan. Iya. Laura suka. Kalau Di depan Pekalongan. di depan kantornya Pak Kris itu paling banyak. Ah, tapi lagi musim kan sekarang? Kalau lagi. Biasanya sepanjang Belum ya. tahun. Habis Bu. Wah, udah habis. Bersaing dengan kelelawar. Oh, gitu. Lawannya lebih pintar. Oh, iya, iya, Itu iya. marketing ya. Iya. Iya tuh katanya bersaing. Oh, sekarang kalau di sana Matoa tuh bukan hanya bersaing dengan kompetitor, bersaing dengan Iya, ternyata. kelelawar Dan musang. dan musang. Ya. Kalau kami bersaing dengan musang. Aduh, ada-ada aja. Oke. Kemudian juga legal ya, kita kembali lagi ya. Di pasar juga terkait dengan aturan-aturan hukum. Seperti katakanlah harga beras ya. Harga beras per liternya ditentukan, misalnya beras Sentra Ramos, misalnya beras Pandan Wangi, itu hampir sama tuh rata gitu karena memang yang sudah ditentukan oleh Bulog. Ya, terus kemudian harga telur juga ditentukan oleh dan pemerintah. Harga telur sekarang saya belum nggak pernah belanja telur ya. Saya lupa. 28 kali ya per kilonya, saya nggak tahu tuh. Jadi itu adalah harga-harga rival yang dianjurkan. Dan itu terkait dengan legal. Nah, kalau misalnya ada orang yang jual di bawah itu benar-benar dikejar oleh pemerintah. Gitu. Atau gara-gara mereka itu sengaja menimbun pun supaya harga naik, itu juga benar dikejar oleh pemerintah. Karena ada legalnya gitu. Ya. Kemudian juga terkait politik. Nah, terkait politik di sini mau politik dagang ya, ada politik monopoli, kemudian politik oligarki dan sebagainya. Nah, juga terkait sosiokultural, di mana pasar itu berada, bagaimana mereka melihat perkembangan dari penjualan atau perdagangan gitu ya, dan daya beli masyarakatnya ya. Kalau misalnya daya beli masyarakatnya rendah, katakanlah kita mau jual apa ya, katakanlah motor Harley Davidson, kira-kira nih Pak Kris kayaknya paham nih merek ini nih, Iya, Harley tuh. Davidson. Kira-kira laku enggak gitu ya? Katakanlah dia di daerah umpamanya ini di daerah pesisir gitu, yang mayoritas nelayan kan mereka biasanya pakainya sampan, makanya perahu ya, ya kan? Ya kalau dia pakai Harley Davidson, maksudnya ya ke pantai atau ke laut dia pakai Harley Davidson buat apa? Nah itu sosiokultural mempengaruhi. Cepat ya. Iya. Halo, ya. Oke, kemudian fisikal itu berwujud ya, pasar itu ada wujudnya. Nah, kemudian kita menuju ke konsumer karakteristiknya. Itu dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial,
dan pribadi, ya, pribadi atau personal, ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh psikologinya, motivasi mereka untuk membeli barang itu. Ya, kemudian bagaimana persepsi terhadap merek, terhadap barang, terhadap jasa, dan bagaimana emosinya gitu ya. Emosi itu terkait juga dengan pengalaman pelanggan. Jadi pengalaman bisa dicatat ya, pengalaman pelanggan itu ditentukan oleh 2 faktor. Satu emosi, satu lagi ada yang tahu? Harga. Harga. Itu adalah contohnya. Nah, ada lagi yang lebih ini. Emosi. Perilaku, Bu. Perilaku. Perilaku. Nah, ini kita justru mempelajari perilaku pelanggan itu bagian dari pengalaman pelanggan, ya. Pengalaman pelanggan itu terkait dengan Emosi. perilaku. Mungkin informasi ya. Informasi ya enggak, Bu. Belum kena. Belum ya. Kena sus ya, apa? Tujuan membeli sebuah barang itu atau motivasinya. Motivasi itu berbeda. Ada ini sendiri. Motivasi itu psikologi. Jadi dia kognitif, kognitif, Halo Bu, maaf suaranya putus-putus. afektif, logis. Ya, Suara putus-putus saya Bu. tahu bocor. Boleh saya aduh, saya udah matiin kamera. Ya, putus-putus. Sekarang masih. Sudah ada jelas. Jelas. Ini di background saya agak ada suara kencang, apa masuk juga di sini ya? Enggak Bu. Sekarang sudah jelas. Enggak ya? Enggak. Clear ya. Sudah jelas, Tadi sinyalnya Bu. sempat naik, turun sedikit. Ya, Iya. baik. Ya, jadi pengalaman pelanggan itu ditentukan oleh 2 faktor. Satu emosi, yang kedua rasional. Kenapa rasional, Bu? Gitu ya. Satu emosi, yang kedua rasional. Ya. Itu ditemukan oleh nanti saya temukan. Ada si penelitinya. Jadi 2 itu. Ya. Kenapa dikatakan emosi? Katakanlah seperti begini. Biasanya suster siapa nih ya, saya mau panggil nih, Suster Litwina. Suster Bu. biasanya kalau nun sewu, kalau pakai sampo itu biasanya merek apa, Sus? Ya, Bu. Dove ya. Dove Merek dari Unilever ya. ya. Yeah. Nah, Iya, Bu. Dove ya. Dove dari Unilever. Katakanlah biasanya, maaf, Ibu suster beli berapa sus per botolnya? Yang 250 miligram ya. Sekitar 48 ya. Nah, itu harga normalnya ya. Ya. Katakanlah Suster Litwina ditawari nih, ada yang datang nih. Sus, ini saya bawa produknya Unilever, Dove langsung dari Unilevernya nih. Harganya 9.000. Rasional nggak, Sus? 200 mililiter. Enggak, Nggak Bu. rasional. Nah, yang ada di dalam benaknya Suster Livina itu apa? Palsu. Karena kan taunya iya, palsu. expired. Benar. Expired. Ragu-ragu. Iya, ragu-ragu gitu. Iya, artinya di situ ada sebelumnya ada emosi kan di situ ya. Oh, saya Dove, saya taunya Dove, saya suka Dove. Ketika ditawari Dove, itu Dove tuh saya banget tuh gitu ya. Yang saya selalu membutuhkan Dove gitu. Tapi kalau misalnya ada yang datang pamai nawarkan 9.000 tadi, langsung kita bilang ini nggak rasional ya. Tadi emosinya udah dapet, Dove, oh Dove ya gitu-gitu. Dilihat, oh ya nih kemasannya benar sama gini. Harganya berapa? Udah
saya kasih ke suster 9.000 aja gitu kan. Nah, jadi kan bingung, ini jangan-jangan isinya karbol, ya kan? Jadi dipakai di kepala, iya, kulit kepala jadi bersih, Masuk tapi rambut rontok. jadi rontok, ya kan gitu, ya kan? Iya, bersih, membersihkan kulit kepala, bener gitu. Tapi rambutnya juga ikut lepas, jadi bersih juga gitu. Jadi ya itu dia, pengalaman pelanggan itu ditentukan oleh 2 faktor, yaitu rasional dan emosional, gitu ya. Kemudian consumer psikologi berikutnya yaitu memori, ya ingat bagaimana si customer mengingat produk yang akan dia beli, atau balik lagi nih pengalaman yang pernah dia rasakan ya, dari memori yang ditimbulkan oleh pengalaman pelanggan terhadap produk tersebut, kemampuan otak untuk merekam, menyimpan, dan kemudian membuat keputusan pembelian ya. Jadi memori ini akan tersimpan ya di kepala, di otak konsumen. Nah, ada memori itu, ada yang memori panjang, ada yang memori jangka pendek. Nah, kalau yang jangka pendek itu sebentar aja, informasinya cuma sekilas, kemudian dia lupa. Tapi kalau informasinya memori itu jangka panjang ya, maka informasi yang didapatkan itu akan lebih permanen dan berpotensi tidak terbatas. Katakanlah gini, Suster Litvina tadi pakai Dove. Dove ini sampunya enak loh. Dove ada sabun juga ya gitu ya. Jadi ada keinginan-keinginan yang lain yang tak terbatas gitu ya, karena sudah merasa puas dengan produk tersebut gitu. Nah, itu adalah memori jangka panjang yang tersimpan di dalam otak. Nah, kemudian berikutnya ke sini. Nah, bagaimana customer membuat buying decision prosesnya ya, dengan problem recognition ya, bagaimana efeknya, dampaknya kalau saya beli ini, produk ini, kemudian pencarian informasi ya, kemudian evaluasi dari alternatif. Oh, ini umpamanya ini ada sampo Dove. Oh, ada yang semacam ini, ada sampo Tresemme, tapi bukan buatan Unilever gitu ya. Kalau udah Unilever tuh udah pasti top lah gitu ya. Tapi ini ada loh Tresemme, tapi ini langsung nih buatan Prancis nih. Harganya lebih murah sedikit karena dia produk baru masuk di Indonesia. Pernah tahu ya Tresemme ya? Tresemme. Atau salah saya kasih contoh ya? Ya, Ya, Bu, ada Bu Iya. juga sampaikan pakai Ada orang ada pakai itu conditionnya. ketombe. hydration. Iya, Tresemme yang botolnya hitam ya. Ya, Ada yang merah. Iya. ada conditionernya Iya. juga. Iya, benar. Nah, itu bagian dari evaluasi dan mungkin bisa jadi alternatif yang nanti misalnya pengganti barang yang akan kita beli. Itu bisa jadi seperti itu. Bisa jadi si customer beralih nih gitu. Yang tadinya loyal dia bisa aja beralih. Kemudian keputusan untuk ya, itu juga dipengaruhi, nanti kita lihat apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian gitu ya. Kemudian pembelian setelah perilaku setelah pembelian. Apa yang dilakukan kalau misalnya barang ini terkait barang elektronik atau barang mewah, biasanya dia adalah layanan purna jual atau yang tadi dikatakan oleh Pak Kris, after sales service ya, Pak Kris ya. Ya, kemudian purchase decision-nya ya bisa berupa product choice, brand choice ya. Kalau brand tuh seperti saya katakan tadi, kalau brand misalnya dikeluarkan Unilever kita udah pasti bagus lah gitu ya. Contohnya sampai Unilever sekarang juga punya kecap bango aja dari Unilever gitu. Terus apalagi Unilever sekarang, Sariwangi teh ya, itu juga Unilever sekarang yang pegang ya. Sampo, sabun, rinso, semua Unilever.
Kita tahu nih Unilever udah bagus lah brandnya. Kemudian store choice, pilihan pada saat di toko. Kemudian juga banyaknya pilihan ya, kuantitas yang akan dibeli. Kemudian kapan kita mau beli nih gitu. Misalnya saya nanti mau beli biasanya kan kalau Paskah pakai telur ya. Tapi harga telur tetap sama ya kalau Paskah. Ya, tetap sama ya Sus ya. Iya, Nggak sama berubah Mbak ya misalnya. Iya, tetap sama ya. Tapi ya, katakanlah pada saat mau Paskah mau beli telur gitu, atau katakanlah pada saat Natal mau beli pohon Natal gitu ya. Itu proses timing. Kemudian payment methodnya juga bagaimana pembayarannya? Apakah langsung cash atau dengan QRIS atau dengan transfer atau dengan barcode gitu ya. Atau kita langsung klik ke mereka nih, kirim pakai GoPay atau ShopeePay ya. Sekarang banyak tuh yang PayPay itu. Pay later, apalah semacamnya kayak seperti itu. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Saya lanjut ya. Ya, Halo? Bu. Saya takut hilang lagi, saya takut kelempar. Ya. Ya, gimana? Nggak ada pertanyaan Bu. ya? Lanjut ya. Lanjut, Bu. Lanjut. Oke. Nah, inilah adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor budaya ya, culture factor, kemudian social factor dan personal factor. Oke. Dan faktor budaya itu yang biasanya sangat-sangat menentukan ya di dalam melayani konsumen secara efektif. Karena faktor budaya itu luas sekali pengaruhnya dan sangat mendalam terhadap persepsi konsumen dan keinginan bagaimana memenuhi kebutuhan mereka, gitu ya. Bagaimana memuaskan mereka. Karena faktor budaya itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menentukan di dalam nilai-nilai hidup mereka, ya, gitu. Nah, di dalam faktor-faktor budaya ini ada bagaimana mereka, nilai-nilai hidup mereka, kemudian kepercayaan, ya, simbol-simbol yang mereka miliki, gitu, yang dipercaya. Dan dalam faktor budaya ini ada subculture-nya lagi, ada subbudayanya lagi, yaitu nationalities, ya, kewarganegaraan, agama, ya, ras, ya, atau suku, ya, kemudian etnis, religion, geographic region, gitu, wilayah yang kemarin saya ceritakan kalau di daerah pesisir, terutama dekat-dekat pantai selatan, itu mereka menghindari pakaian yang warnanya hijau atau merah, gitu ya. Gitu. Kemudian ini sosial faktor. Sosial faktor dalam behavior, customer behavior itu dipengaruhi oleh faktor reference atau referensi dari kelompok atau grup ya, dan juga dari keluarga. Oke. Jadi di sini pengaruhnya keluarga itu juga penting gitu. Katakanlah umpamanya kita mau membeli makanan gitu, tapi dalam keluarga kita nggak begitu suka ya, makanan ini nggak begitu suka gitu. Atau katakanlah makanan itu kok ini ya terlalu pedas ya gitu ya, itu juga penting. Atau umpamanya di dalam pembelian barang-barang gitu ya, itu ada penentunya di dalam keluarga. Katakanlah baju bayi, baju anak bayi. Yang menentu keputusannya siapa? Apakah si bayi sendiri untuk membeli? Ibunya. Ya? Ibunya, penentunya adalah ibunya, benar. Penentu keputusan pembelian dilakukan oleh ibunya. Nah, kalau barang-barang rumah tangga,
Siapa penentunya? Ibu. Ibu. Kalau rumah tangga pastinya ibu. Penentu keputusan pembelian itu siapa biasanya? Kalau barang-barang rumah tangga. Ibu lagi, itu the power of emak-emak kayaknya nih. Ibu lagi. Tanya Ya. Kris ya. Kemudian kalau mau ya, Tanya Kris nih pengalaman. Ibu atau bapak nih Kris? Ya enggak semuanya nah sih. kalau Pak Kris saya mau tanya. Kalau misalnya kendaraan bermotor pembelian itu siapa penentunya Pak Kris? Bapak. Bapak. Bapak, iya Bapak mesin. Katakanlah mesin Cuci. potong rumput siapa penentunya? Bapak. 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 Pak, iya gitu. Jadi ada imbang ya. Nah, ada yang barang-barang penentunya tuh barang-barang. Nah, apa tuh kira-kira? Rumah. Rumah bisa. Rumah tuh Mobil. penentunya barang-barang. Itu ya Mobil. kita berdua. Oh, tadi Monitor. mobil juga bisa ya. Komputer. Komputer biasanya tergantung Komputer. individunya. Enggak, tapi Bisa tanah, Bapak, lahan bisa yang Ibu. besar-besar ya. Lahan. Ya. Gitu. Kalau lemari es, Ya, enggak siapa perlu. tuh? Ibunya udah bisa beli sendiri. Udah bisa sendiri, tapi mesti tanya Bisa bapaknya. Kalau dong. enggak, wattnya besar loh. Pasti Itu juga wattnya bisa ngambil kerjasama. listrik banyak. Ada komunikasi, nggak mungkin ibu sendiri beli. Iya, Persetujuan dengan bapak. bener. Mungkin Nah, nominal ya. Iya, ya, betul. benar. Iya. Nah, kalau reference group itu bisa jadi kita tahu sekarang di dalam penggolongan konsumen itu bukan lagi kalau online bukan lagi wanita, pria dan anak-anak, Ya. tapi adalah wanita, anak-anak dan Laki-laki. bukan bukan Sus, netizen. Kalau di Oh. online Oh namanya netizen. Netizen itu penentu. Kalau katakanlah ini barang nggak bagus dan ini barang merugikan untuk kesehatan, langsung tuh terjadi cancellation culture. Semua boykot, blok boykot. Gitu. Ya, nggak mau mengadakan pembelian terhadap barang tersebut. Bisa mereka menggerakkan begitu grup gitu ya, atau mereka mempengaruhi orang lain gitu ya, mengatakan bahwa ini seperti ini gitu ya, atau adanya kayak viral ya seperti itu, atau yang sekarang nih lagi happening trennya, wah itu langsung bergerak orang cari itu. Ya, sekarang tuh seperti kalau di dekat kita nih di Menteng ada namanya Gohyong Menteng, itu ngantrinya dari jam 2 Sus. Jam 2 nanti dapatnya jam 5. Itu Aduh, banyak banget. Itu dari apa? Dari online. Ya. Lama sekali sampai Apa 3 tuh? bulan. Gohyong Apa tuh lagi itu? viral banget itu. Itu semacam rolade daging tapi Ayam isi ya? ayam. Rolade ayam ya, Bu? Ya, rolade ayam ya, isinya daging ayam dibungkus sama kulit tepung Salatiga itu. punya itu. Kayak itu. Rolade. Itu Ya. yang kayak makanan Semarang itu loh, Bu. Apa namanya? Lumpia. Lumpia. Kayak lumpia ya. Kalau lumpia tuh kan dia pakai Rebung. rebung ya. Ya, Kalau ini dia ayam. dalamnya, ya dia ayam, dia bikinnya panjang gitu, hampir kira-kira 30 iya, cm. panjang banget. Roladenya, roladenya. Ya, kemudian dipotong-potong, digoreng, kemudian bumbunya itu seperti bumbu dimsum, jadi manis-manis seger gitu. Oh. Ya, kapan lah nanti. Ini sebetulnya Suster Bertin Jakarta itu Suster Bertin raktir. Ayo datang. Marketing coba datang. Suster Bertin Putus-putus. Suaranya putus-putus, Bu. Putus-putus. Iya. Putus, Iya. Bu. Jang sekali Suara- anaknya sajang. Oh, suara masih Ibu begini? hilang. Masih?
Di, Iya. di sini sinyal saya. Oh, sekarang? Putus. Nah, sekarang Sekarang? sudah. Simbol tenggelam, Bu, simbol tenggelam. Oh, padahal sinyal saya penuh ya. Ini sudah jelas. Oke, oke, baik. Eh, kita lanjut ya. Nah, personal faktor ya ditentukan oleh personality dan self concept ya. Bagaimana orang itu Nggak bisa. berlaku. Halo, terdengar suara saya? Dengar. Bu. Iya, ya. Kemudian nilai-nilai yang mengikuti dalam kehidupan mereka ya. Kemudian juga lifestyle itu bahasa Indonesianya apa sih? Gaya hidup, gaya hidup ya. Ya, gaya hidupnya ya. Mungkin kalau misalnya dengan daerah umpamanya Semarang dengan Jakarta, gaya hidupnya hampir nggak berbeda ya, sama ya. Umpamanya dari yang tinggal di Kalimantan dengan yang tinggal di Sulawesi hampir sama mungkin ya gaya hidupnya ya. Seperti itu. Dan mungkin juga yang di daerah sekitar Jawa gitu ya hampir sama lah gaya-gaya hidupnya dan nilai-nilainya juga ada. Kita sebagai orang timur juga punya nilai-nilai ya di mana kita umpamanya kita mesti menjaga adab, bagaimana kita menghormati seandainya katakanlah itu ada yang sensitif sekali kalau misalnya kita beli durian katakanlah ya itu kita masih berpikir nih karena di Jakarta ini kan rumah dekat-dekat gitu ya atau artinya kalau misalnya tinggal di apartemen lah katakanlah itu nggak berani tuh bawa buah durian masuk ke dalam apartemen itu bisa heboh satu apartemen ya kayak seperti itu jadi kita masih menghargai jadi kadang-kadang kalau misalnya makan buah yang berbau menyengat gitu kita makan di tempat atau kita masukkan Tupperware dibungkus plastik rapat-rapat kemudian masukkan ke dalam kulkas gitu ya. Jadi nggak sampai kulitnya dibuang dan tercium tetangga gitu ya. Ada nilai-nilai yang harus kita hormati gitu. Itu juga termasuk dalam faktor yang menentukan keputusan atau perilaku pembelian. Itu. Kemudian psikologi customer ya, konsumen dipengaruhi oleh motivasi. Ya, motivasi ini juga sorry, saya kesini dulu ini kayaknya apa namanya slide-nya kebalik dikit nih. Ya, saya ke personal dulu ya. Ya, jadi personal itu ditentukan oleh berapa usianya, kemudian life cycle stage-nya. Life cycle stage-nya itu umpamanya dari mulai dia balita, kemudian bersekolah, kemudian Putus-putus. dia selesai kuliah masuk kerja stage. Masih putus-putus. Nah, udah mulai Masih jelas. putus-putus sekarang. Udah mulai jelas lagi. Halo? Sudah Halo? mulai jelas. Halo? Mulai jelas ya. Sebentar ya, saya pindah ruangan sebentar aja. Oh, udah jelas ya. Udah. Baik, kemudian pekerjaan juga mempengaruhi faktor perilaku. Sudah ya? Iya. Mantap ya. Iya. Kemudian nilai-nilai self concept. Nah, ini baru kita ke motivation ya. Oh, tanya dulu, Bu. Motivasi. Jadi di sini Halo, Bu. dipengaruhi lihat iya ya Mau silakan. tanya, tadi di culture factor itu juga Iya, ada nilai-nilai silakan. hidup. Gimana, Pak? Di culture factor itu ada nilai-nilai juga, Bu. Lalu di personal factor juga ada values. Apakah ini sesuatu yang sama, Bu? Halo? Personal values itu Pak nilai pribadi Pak. J, kedengar saya? Masih Terdengar? agak putus-putus. Halo.
Iya, iya, bisa, Bu. Putus-putus, Bu. Halo? Oke, bisa, Bu. Coba saya pindah. Oke. Ya, sebentar. Ini saya di lantai 3 soalnya. Sebentar. Saya pindah dulu. Sekarang udah jelas suara saya? Jelas, Sudah. Bu. Jelas. Lihatin nih. Sudah ya? Ya, bisa. Ya, saya pindah ke lantai. Ya, Bu, jelas. Ya, saya pindah ke lantai 1 nih. Oke, ya. Jadi tadi Pak Kris tanya, kok di sini di budaya juga ada nilai-nilai Iya, value gitu ya? iya, iya. Kalau di personal juga ada nilai-nilai juga. Nah, kalau yang di personal itu nilai pribadi, Pak. Jadi values pribadi, artinya orang ini sudah mempunyai apa ya, sesuatu yang mungkin orang nggak memiliki, sehingga orang akan respect pada orang tersebut gitu ya. Kayak seperti suster-suster gitu ya, suster, terus Pak Kris juga sudah sepanjang dalam pengalaman hidupnya sudah mempunyai nilai kan, ya secara pribadi gitu Pak. Kemudian kalau misalnya untuk budaya, terdengar ya suara saya ya? Halo? Jelas, Bu. Sudah Jelas, jelas, Bu. Lebih jelas. Ya. Nah, kalau faktor budaya itu dia lebih mendalam ya kepada faktor-faktor yang membantu secara realitas ya di dalam lingkungan sekitarnya, bagaimana mereka bermasyarakat gitu. Ya, nilai-nilai dalam masyarakat, katakanlah umpamanya kalau kita di Jawa Tengah itu kita bicara dengan orang yang lebih tua gitu ya, kita menghargai mereka gitu ya dengan bahasa yang mungkin kromo gitu ya Pak ya, ya Iya, Bu. karena ada nilai-nilai budaya, nilai-nilai nilai-nilai tradisional yang harus kita hormati. Atau kalau lewat di depan orang tua kita harus menunduk gitu ya, seperti itulah ya, kayak seperti itu Pak. Iya, berarti nilai secara umum ya, Bu, ya, di lingkungan Ya. masyarakat itu ya. Ya, benar Pak. Iya. Secara umum dalam masyarakat, faktor budaya. Dan itu memang luas dalam persepsi kemasyarakatan. Iya. Gitu. Clear Iya. ya Pak Kris? Iya, jelas, Bu. Ya. Oke, kemudian di sini Nah, tadi kita cerita ya. Bu, masih lagi, Bu. Yang tadi personal apa? Ya, gimana? Yang ini tadi personal apa tadi faktor sini. Apakah motivasi masuk situ enggak, Bu? Enggak, Bu. Motivasi ini dia lebih kepada nilai-nilai psikologi. Ya, kita akan lihat ini, kita akan melihat di sini nih. Ini dia. Iya. Motivasi dipengaruhi oleh ini, gitu. Ya, di tingkat dasar pertama kali, ya orang akan melakukan pembelian apabila itu mempengaruhi atau memenuhi kebutuhan psikologis mereka, kebutuhan hidupnya mereka, yaitu dengan makanan, minuman, rumah, sandang, ya kebutuhan dasar. Ya, kalau itu udah cukup. Seperti pada saat kita rasakan pada saat pandemi, kita nggak mau lagi tuh. Kita nggak mau, kita hanya memerlukan di tahap 1 dan tahap 2 aja ini, ya. Social need gitu ya, kemudian self esteem ya, terus self development, pengakuan orang lain kita nggak perlu. Yang kita perlukan adalah kita perlu makan, kita perlu sehat hari ini, dan kita perlu proteksi ya bahwa kita akan berlanjut. Kita kan kadang-kadang pandemi kita khawatir ya, mungkin kita hari ini hidup, besok kita nggak tahu
gitu kan ya itu ya. Tiba-tiba terpapar oleh COVID gitu ya, nauzubillah min dzalik. Terpapar oleh COVID gitu, tiba-tiba bisa aja langsung, terutama yang komorbid gitu, seandainya yang komorbid bisa aja terpengaruh. Jadi pada saat itu ya mungkin yang namanya self esteem, aktualisasi itu nggak perlu gitu. Jadi motivasi-motivasi seperti itu. Katakanlah untuk membeli mobil mewah, untuk masih diakui ya statusnya di tingkat 4 nih ya. Kemudian disadari keberadaannya gitu ya. Itu pada saat kita mungkin pandemi kita nggak perlu itu gitu ya. Artinya ya juga tergantung daya beli juga gitu kan. Ya kalau memang udah sehat, udah bisa makan, udah punya rumah, ya sudah gitu ya. Hidup kadang ada yang bilang ya mengalir saja seperti air gitu. Padahal kan kalau air ke bawah ya, nggak jarang kan air naik ke atas kan gitu kan. Air hidup saya mengalir saja gitu seperti air. Nah kalau air ke bawah repot. Kan? Enaknya tuh seperti angin naik, naik, naik dan naik gitu. Seperti itu. Oke, 2040 ini saya mesti cepet nih. Ini baru satu chapter kita nih. Oke, ini kurang lebih sama ya seperti yang saya katakan. Ini stage-stage-nya ya. Bagaimana kita melakukan perilaku pembelian oleh konsumen. Jadi problem recognition dulu. Yang kemarin saya bilang bisnis terjadi ketika ada konflik. Maka terbentuklah bisnis. Ya, seperti Gojek karena adanya kebutuhan ya. Kebutuhan akan transportasi yang cepat yang bisa melewati kemacetan gitu ya. Yang juga murah gitu sehingga problem itu sampai di problem recognition. Kemudian information search ya mencari informasi tadi melakukan penyusuran seleksi kemudian melakukan evaluasi oh ini ada produk yang sama yang seperti saya mau umpamanya sampo ini sampo Sunsilk ini sampo Dove tadi ya dipakai Suster Detina ini ada sampo Tresemme ini ada sampo Sunslick gitu Sunslick apa namanya Selsun gitu. Nah, itu termasuk dari evaluasi. Kemudian baru dilakukan purchase decision. Nah, pada saat di purchase decision ini dilakukan pembayaran. Kalau kita bahasanya kalau di digital marketing namanya adalah konversi, dimonetize, diuangkan gitu. Ya. Ini yang dituju. Jadi semua bisnis tuh ujungnya adalah menaikkan penjualan, meningkatkan keuntungan gitu. Kemudian setelah dilakukan pembelian, apa yang harus kita kelola dengan pelanggan, yaitu post purchase tadi. Setelah pembelian, apa kita mengelola hubungan lagi, jangan dilepas pelanggan. Pelanggan harus dijaga. Kalau bisa mereka melakukan word of mouth dari mulut ke kuping, bukan mulut ke mulut ya, Sus ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi setelah melakukan pembelian maka bina hubungan dengan pelanggan ya bisa jadi dengan layanan purna jual kemudian penawaran dari produk lain lakukan cross selling itu adalah umpamanya kita punya produk satu gitu satu produk terus ada produk lain yang diproduksi yang berhubungan dengan produk yang utamanya nah kita tawarkan seperti itu. Ya, ini kurang lebih sama ya. Awareness, choice, contohnya ini juga kurang lebih sama ya, purchase decision. Oke, kita sekarang ke business market. Kalau tadi kan B2C ya, business to customer. Kalau sekarang B2B, business to business ya. Dan ini berhubungan dengan pasar. Pasar industri, pasar bisnis gitu. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih terjadinya perencanaan strategis atau pembelian yang dilakukan pada saat membuat satu
pembelian kepada perusahaan gitu ya. Karena perusahaan ini B2C ini yaitu pembelian yang bisa dilakukan untuk memproduksi barang lagi gitu ya. Jadi kebutuhan untuk produk yang dibeli itu dilakukan untuk memperoleh barang yang baru lagi, atau untuk disewakan, atau untuk disetorkan lagi kepada pihak lain, ya, atau untuk diproduksi. Nah, seperti itu. Nah, di dalam pembelian oleh organisasi itu ada namanya pasar bisnis. Ya, pasar bisnis itu berisi organisasi yang membutuhkan barang dan jasa yang digunakan untuk produksi bagi produk yang lain atau layanan untuk dijual, disewakan, atau juga dipasok atau disetorkan kepada pembeli yang lain gitu. Jadi pembelian ini ya, proses pembelian organisasi ini menentukan kebutuhan pada produk layanan yang akan dibeli gitu. Jadi mereka ada perencanaan dulu mau beli produk yang modelnya seperti apa untuk satu kebutuhan memproduksi atau melakukan layanan seperti apa. Lalu dengan cara mengidentifikasi dulu, mengevaluasi, memilih ya produk-produk yang akan mereka beli, kemudian mencari pemasok. Pemasok tuh apa ya kalau bahasa umumnya ya? Paham ya? Saya bicara pemasok, apa paham ya? Supplier ya. Yes, supplier ya, supplier. Jadi supplier yang menyediakan barang yang akan dibeli oleh perusahaan atau organisasi tersebut ya. Nah, dibandingkan dengan pasar konsumen, ya, pasar bisnis biasanya lebih sedikit pembelinya. Tapi pasar bisnis itu kita nggak tahu siapa pemakai produk kita, ya, karena kita tidak berhubungan langsung kepada end user, kepada si pemegang ini, ya. Jadi hubungannya dengan si end user kita nggak bisa, tapi dengan si pembeli, ya, lebih bisa lebih dekat. Dan juga terkait secara geografis. Kemudian berikutnya untuk pasar bisnis itu yang tadi saya katakan pembelinya lebih sedikit ya, namun dalam ukuran yang besar ya, artinya besar itu dia bisa membeli dengan kuantitas yang banyak ya, untuk satu periode atau beberapa periode, atau ada kontrak yang dibuat untuk menjadi pemasok gitu ya. Kemudian adanya hubungan ya dengan si pemasok atau supplier tadi ya, hubungan relationship ya yang dibina ya. Kalau memang itu sudah barangnya itu secara pengalaman dari organisasi atau bisnis itu sudah bagus, biasanya hubungan dengan si pemasok atau supplier ini lebih bagus ya. Kemudian pembeliannya itu secara profesional. Nah, di dalam pasar bisnis itu ada istilah procurement dan purchasing gitu ya. Kalau procurement itu ada yang tahu procurement itu apa? Apa itu? Pertunjukan ya Bu ya. Ada kan kadang-kadang ini ada divisi procurement. Ini ada divisi umpamanya bagian purchasing gitu ya. Nah, kita cepetin aja ya. Procurement itu ya mereka membeli ya
berdasarkan kebutuhan atau perencanaan dari identifikasi kebutuhan yang akan mereka pakai untuk memproduksi barang atau melakukan layanan jasa yang lain, ya. Di situ makanya ada evaluasi, pemilihan pemasok, bahkan ada tender kadang-kadang seperti itu gitu. Karena ini mereka terkait pembeliannya formal. Nah, purchasing juga formal, tapi purchasing itu lebih simple. Jadi ada penawaran, kemudian di situ ada pemilihan barang, kemudian pembayaran, udah itu gitu. Kalau procurement lebih komplit karena ini nanti untuk diproduksi lagi menjadi barang yang untuk dijual atau jasa yang untuk dijual. Seperti itu. Ya, di sini ada professional purchasing, ya, kemudian multiple buyer, ya, ini bisa dibaca nanti, dan juga ada David demand, ya, tergantung dari bagaimana barang tersebut dijual. Inelastic demand itu artinya bisa aja antara penawaran dan ketersediaan barang, permintaan dan penawaran itu yang berbanding terbalik. Ya, bisa aja juga fluctuating permintaannya atau juga terkait dengan geographical concentrate buyers. Katakannya seperti ini. Kalau kita umpamanya membeli apa ya, yang diproduksi di Indonesia, katakanlah sepatu Nike gitu ya. Paham ya maksud saya ya? Sepatu Nike yang kita beli di toko-toko itu diproduksi kadang dari Vietnam, kadang dari Indonesia, ya dari Karawang atau Tangerang gitu. Karena supaya mereka mengkat yang namanya supply chain, distribusi gitu. Tapi yang kalau misalnya di Eropa biasanya kadang-kadang dibuat di India, dibuat di Bangladesh gitu, ya kayak gitu. Kemudian di sini juga ada direct purchasing. Oke, ini tipe-tipe dari pembelian. Ini yang straight langsung, bisa juga nih yang pembelian itu yang dimodified. Jadi ini terkait dengan bagaimana kebutuhan dari industri atau bisnis tersebut gitu ya. Kalau misalnya dia mau membeli tapi dimodify gitu, di-customize gitu. Karena dia mau nanti barang ini diterima oleh pelanggan bentuknya seperti yang dibutuhkan oleh pelanggan gitu. Atau new task. New task itu artinya dia belum pernah memproduksi barang itu sama sekali. Ya, tapi dia ingin melakukan pembelian untuk produksi dia pertama kali gitu, seperti itu. Nah, siapa nih yang menjadi penentu di dalam buying centers-nya, ya? Siapa yang membuat decision, ya, yang berperhatikan? Siapakah yang mempengaruhi secara langsung? Biasanya itu orang-orang di procurement, orang-orang di purchasing, manajer umum, ya, divisi pembelian, kayak gitu, ya. Dan bagaimana kriterianya juga dipikirkan, dipertimbangkan. Nah, ini adalah stage-stage problem recognition, bagaimana dilakukan B2B, ya, pada pasar bisnis stage-nya. Nah, berikutnya kita ada marketing research nih, kita mempelajari tentang marketing research. Kenapa sih kita perlu riset marketing? Ada yang tahu? Nih, suster-suster tahu ya, Aeon ya. Aeon kan udah banyak ya. Di daerah juga ada ya Aeon ya. Di Bekasi. Ya, di Bekasi ada. Di daerah Kamas tuh terbesar. Depok juga ada ya. Ya, besar banget ya. Di Pulau Gadung juga ada ya. Ya, itu. Mereka itu sebelum mereka masuk ke Indonesia, mereka itu risetnya panjang. Ya, mereka juga mengundang pemuda-pemuda Indonesia untuk datang, dipilih, diseleksi untuk datang ke
eh, apa namanya undangan FDG mereka, yaitu forum discussion di Jepang sana, dan difasilitasi dari mulai penerbangannya, kemudian hotelnya, transportasinya, sampai datang ke acara dan cerita gitu loh tentang Indonesia itu bagaimana perilaku anak-anak mudanya, bagaimana pembelian produk-produk yang disukai. Itu mereka selalu setiap tahun tuh sampai sekarang gitu. Dan mereka sampai memutuskan untuk masuk ke Indonesia juga mereka melakukan research. Jadi sebenarnya riset pemasaran itu sebenarnya untuk apa ya? Ada yang tahu? Mungkin ya apa ya, eh, riset pemasaran itu supaya ditempatkan di tempat yang tepat, yang apa ya, mendapat eh, customer-nya yang banyak, penghasilannya yang apa ya, mencapai keuntungan, kan tempat-tempat strategis lah ya. Ya, ya, sudah benar. Hampir saya sempurnakan lagi ya, Sus ya. Jadi riset pemasaran itu dilakukan untuk menghasilkan wacana atau wawasan ya tentang informasi yang terkait dengan pasar ya, terkait dengan selera konsumen di pasar yang akan dimasuki gitu. Apalagi kalau misalnya ini adalah pasar yang baru gitu. Artinya kan kalau kita masuk itu ada sumber daya yang kita eh, kita tanamkan investasikan di situ ya. Perusahaan itu pasti membuang atau memberikan apa investasi yang nggak sedikit gitu. Artinya produk itu dijalankan juga ada distribusinya, kemudian tenaga pemasarannya, ada salesnya ya. Jadi riset pemasaran ini secara ilmiah ya dan dikreasikan dengan metode penelitian, pembuatan model yang akurat dan juga menghindari adanya ketidakmanfaatan di dalam pemasaran ya. Ya, seperti ini. Riset pemasaran itu fungsinya adalah untuk mendapatkan informasi, mengidentifikasi marketing opportunities dan problem. Mungkin aja problem nih yang ada. Kayak umpamanya mobil listrik. Mobil listrik dijual di Indonesia, tapi belum banyak namanya station-station pengisian mobil listrik. Nah, kayak Tesla. Tesla itu sempat ada gap itu bahasa Indonesianya apa ya gap? Ada Gap ya. celah ya. Gap itu celah ya. Ada celah bahwa si si produk si produsen menjual produk Indonesia, tapi Indonesia sendiri belum banyak stasiun-stasiun pengisian apa mobil listrik. Nah, itu kan jadi gap kan? Jadi masalah gitu loh. Ya, orang harus pergi dulu ke tempat yang jauh yang sampai ada yang memang disediakan oleh Tesla. Tapi akhirnya gap tersebut diisi oleh dari mobil dari Korea tuh apa namanya? Hyundai. Hyundai ya, Hyundai Ioniq ya karena ada banyak sekarang tuh ya. Hyundai itu sekarang di semua apa mall-mall besar itu udah ada tuh stasiun pengisiannya dan Tesla bisa di situ. Nah, justru dia dibantu oleh kompetitornya jadinya. Ya kan? Orang jadinya daripada beli Tesla di Indonesia susah nanti itu dia juga harus ada konverternya untuk bisa mencolok ke si Hyundai stationnya juga dia harus ada konverter beli lagi kan gitu. Jadi orang juga berpikir nih, daripada saya beli Tesla susah, harus ada konverter lagi, beli lagi. Ya sudahlah saya beli Ioniq aja ya atau Hyundai eh, apa sih, Hyundai Esplanet itu ya. Aduh yang besar itu saya lupa tuh. Kak Kris biasanya cowok bapak-bapak tuh paling ingat tuh yang besar. Palisade ya, Palisade gitu. Palisade tuh hybrid ya. Hmm, agak besar ya. Ya. Kayak SUV ya. Ya, SUV. ya.
Dia hampir kayak SUV. bukan, Starex. dia hampir MPV Pak, besar. Iya, Dia besar. MPV ya. Dia besar. Itu Palisade itu mewah banget, mewah banget. Oh, SUV tapi dia besar, sorry. Ya, SUV. Ya. Dia besar, dia tuh mewah banget itu dan harganya aduh udah melampaui mobil Toyota yang terakhir sekarang nih gitu. Dia juga mewah ya. Iya, mewah Bu, mewah. Ya. Oke. Ya. Jadi marketing riset itu fungsinya seperti itu dan sorry ini double. Oke, skupnya itu bisa mengenerasi wawasan ya tadi seperti saya katakan. Kemudian apa sih yang dilakukan oleh marketing riset yaitu siapa yang melakukan itu di marketing departemen ya dan sindikat layanan research di perusahaan ya. Kemudian marketing riset di customer, marketing custom di perusahaan ya. Kemudian line marketing specialty ya yang ada di perusahaan juga. Kemudian bagaimana sih marketing riset itu berprosesnya? Ini bisa dilihat ini pertama di-define dulu problemnya gitu. Dibuat seandainya prosedur tuh udah ada. Kemudian semua udah perfect sesuai rencana, tapi akhirnya ada fenomena nih gitu ya. Yang tadi saya katakan, umpamanya, oh ini si Tesla nih udah jual mobil di Indonesia dan ada marketnya, tapi ada fenomenanya nih. Dia nggak bisa customer tuh nggak bisa dapatkan layanan pengisian listrik di tempat yang lain gitu. Berarti kan ini ada fenomena kan, gitu kan? Fenomena yang akhirnya oh fenomena ini harus dipecahkan nih, apanya dicari nih permasalahannya di dalam kegiatan di lapangan nih bagaimana kok bisa terjadi seperti itu. Gitu, yaitu the problem ya. Kemudian dilakukanlah yang namanya research ya. Riset bagaimana dirancang, latar belakangnya kenapa sih ini bisa terjadi perumusan masalah yang ditemukan di lapangan gitu ya. Kemudian informasi didapatkan, informasi secara sekunder, secara primer ya. Artinya bisa melalui literatur, bisa melalui observasi langsung di lapangan, ya, bisa juga dilakukan dengan wawancara, ya kan. Kemudian juga bisa dilakukan dengan penyebaran angket atau kuesioner, gitu. Nah, setelah semua informasi dikumpulkan, kemudian dianalisa informasi tersebut dan dibahas, ya, disesuaikan lagi dengan literatur yang pernah ada dan informasi dari data-data yang pernah ada. Oh, ternyata ini nih harus ada problem solvingnya gitu loh. Mungkin Tesla harus dibikin hybrid. Ya kan, sarannya perlu karena dari pasar ini, dari consumer ini mengatakan bahwa mereka lebih suka mobil yang hybrid gitu ya. Lalu itu tadi decisionnya seperti itu. Nah, sarannya Tesla melakukan produk diferensiasi, melakukan produksi mobil hybrid, ya kan. Kemudian meningkatkan pos-pos pengisian bahan bakar listrik di tempat-tempat yang paling banyak laku mobilnya, seperti itulah contohnya. Oke. Ya, ini kurang lebih sama ya. Nah, data itu bisa didapat data secara primer dan ada data secara sekunder ya. Data sekunder itu yang tadi saya katakan yaitu bisa diperoleh dari mana aja ya, bisa dari literatur ya, dari buku-buku, kemudian dari jurnal-jurnal, artikel-artikel ya, kemudian juga bisa dari observasi di lapangan dan wawancara langsung kepada konsumen. Nah, kalau primary data itu bisa langsung digunakan dengan
menyebarkan kuesioner. Dia data itu secara kuantitatif dikumpulkan, dianalisa, kemudian dilihat validitasnya, reliabilitasnya gitu. Udah valid nggak? Kalau valid, oke, bisa diuji nih secara instrumen gitu. Sampai di mana sih gitu. Oke, ini kurang lebih sama seperti yang saya tadi jelaskan. Ya, surveinya bagaimana, risetnya bagaimana. Kemudian kuesioner itu bisa dilakukan kuesionernya close-ended atau open-ended. Kalau close-ended kita pilih nih, siapa-siapa aja yang mau kita jadikan narasumber atau kita jadikan populasi yang kita teliti, yang kita sebut dengan pengisi angket itu apa namanya? Responden. Responden. Ih, saya ini kayaknya perlu asupan nih di kepala. Nah, jadi responden ya. Jadi kita pilih responden, berarti kita tertutup. Tapi kalau misalnya kita sebarkan siapa aja, berarti itu open-ended question kita buka. Terus qualitative measure yaitu dengan apa dengan buku-buku ya, dengan visualisasi, dengan personalifikasi, lettering atau measurement device yang kita lakukan. Nah, ini salah satu contoh dari kuesioner. Ada yang pernah menyebarkan angket? Tahu lah mesti ya. Iya. Ya, jadi biasanya kalimat-kalimat pertanyaan itu sudah ada ukurannya, ya memang sudah pernah dibuat dan diukur gitu. Jadi bukan kata-katanya kita ambil apa ya? Kita ambil langsung. Umpamanya kita mengukur kepuasan konsumen. Nah, kepuasan itu ada kata-kata saya senang dengan produk ini, saya bahagia dengan produk ini, saya puas dengan produk ini. Itu kata-kata 3 itu pasti ada. Itu adalah dimensinya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kualitas layanan, katakanlah gitu. Kalau kita suka ke BCA, itu dibuka pintunya oleh si security, dia ucapkan selamat pagi, selamat siang, gitu ya. Selamat sore nggak ada lah, BCA udah tutup ya. Ya, artinya pada saat mereka greeting dan sebagainya, itu ada pertanyaannya di dalam variabel kualitas prima atau service quality. Itu pertanyaannya udah baku, memang sudah dipakai dan ditemukan oleh para Sutaman dan Zetemel. Jadi 5 dimensi dari service quality itu yang dipakai biasanya di BCA, kemudian di maskapai bintang 5, hotel-hotel bintang 5, yang dipakai itu kalimat-kalimat itu untuk mengukur seberapa responnya si pelanggan ya terhadap layanan yang mereka berikan gitu. Nah, ini sampling unit ya, kurang lebih seperti sampling itu adalah jadi populasi dikumpulkan. Nah, sampling itu adalah siapa ya? Responden yang kita ambil. Samplingnya kita mau siapa nih gitu. Ya. Yang mau kita survei itu siapa gitu. Itu samplingnya. Kemudian data ya, pengambilan data itu bisa diidentifikasi dari prospek yang kita buat ya, customernya siapa, kurang lebih sama. Oke, kemudian analisanya itu bisa dengan tabulasi data yang dikumpulkan, kemudian dibuat ringkasannya, kemudian melakukan market data-data dari pasar, kemudian juga apa sih kondisi di lapangan di pasar gitu ya, bagaimana keadaan di pasar itu dihubungkan dengan hasil dari penelitian ini, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin tanya Bu. Ya. Ya, silakan Pak Kris. Untuk marketing research ini
eh, untuk tujuan pasar bisnis dengan pasar konsumen, apakah sama strategi maupun tahapannya, Bu? Eh, Tahapannya kalau kita umpamanya mau pakai pendekatan apa nih Pak? Bapak lebih suka pendekatannya kualitatif atau kuantitatif? Misalnya kuantitatif ya. Kuantitatif. Ya. Kuantitatif berarti itu Berarti terkait angka-angka. jumlah ya, ya angka. Ya. Yes. Itu prosesnya sama Pak. Ya, prosesnya sama. Tergantung nanti populasi yang nanti akan Bapak ambil. Ya. Samplingnya ya. Kalau ya, samplingnya. Jadi umpamanya kalau pasar bisnis tentunya bukan konsumen individu, ya kan Pak? Oh, ya. Ya, Pak ambil kumpulan dari si pemakai produk tersebut, gitu, dari perusahaan yang memakai produk tersebut. Katakanlah contohnya saya yang lalu saya membimbing mahasiswa, ya, mahasiswa ini kerja di satu perusahaan eh, sebagai subkontraktornya dari perusahaan BUMN. Nah, dia melakukan riset terhadap perusahaan sebagai pemakai jasa mereka atau ya mereka jasa ya karena dia subkontraktor. Nah, mereka adalah konsultan kalau nggak salah ada konsultan untuk sipil dan mereka ingin menanyakan bagaimana kepuasan dari layanan yang diberikan oleh perusahaannya, ya, yang diterima oleh si Wijaya Karya, Nindya Karya, Adikarya, yang karya-karya itulah BUMN yang memakai jasa mereka. Jadi saya sarankan, nah sekarang kriteria yang kamu ambil adalah perusahaan-perusahaan pemakai jasa. Nah, dalam ketentuan untuk bisa digeneralisasi, kalau kuantitatif itu bisa digeneralisasi, Pak. Semua industri itu akan bisa pakai. Jadi harus ada 3, ya, 3 yang di lokasi, ya, objek penelitiannya harus 3, minimal 3. Bisa katakanlah di Adikarya, Nindya Karya, atau Wijaya Karya, saya bilang gitu. Tapi harus ada. Kenapa? Ada alasannya. Kenapa memilih 3 perusahaan tersebut? Gitu. Harus ada alasannya. Dan alasannya itu harus terkait dari sumber yang dipercaya. Nah, dia bilang, Bu, ini karena secara literatur yang kita baca dari apa data sekunder, ya, dari dari penulisan yang saya dapat di dalam bursa efek, dia bilang ini 3 itu ya sebagai emiten yang tertinggi di bursa efek, gitu. Ya. Jadi mereka termasuk yang sahamnya paling banyak lah yang diminati oleh masyarakat, Ya, gitu Pak. setara itu. Nah, Ya. harus ada alasan itu. Nanti karena Oh, penguji iya. akan tanya, ya ditanya, "Nah, kenapa memilih itu?" gitu ya. Ya. Gitu. Boleh mau ngambil 5, boleh. Ya, paling sedikit tetap 3, ya. Ya, seperti saya waktu yang lalu penelitian saya ambil di 3 kota besar di Indonesia. Jadi Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Gitu. Memang yang dari kota-kota lain, katakanlah ada juga yang mungkin yang dari kota Balikpapan, kemudian juga ada yang Bandung, juga ada yang mengisi. Tapi saya pastikan saya mengisi di 3 kota aja, supaya lebih terfokus, Ya. gitu. Ya. Pak. Ya, ada Ya. pertanyaan lagi? Cukup ya Pak, clear? Ya. Ya, terima kasih pertanyaannya bagus banget Pak Kril. Saya mau lihat nanti tesisnya Pak Kris. Pasti keren. Ya, ada pertanyaan lagi. Suster. Siapa nih? Suster Bertin nih. Suster ini udah senyum-senyum selalu. Saya agak-agak, aduh, jadi kikuk diketawain Suster Bertin nih. Gimana Suster? Ada pertanyaan Suster? Karena makin ke sini makin mumet ya. Oh, mumet ya? Penjelasan saya kurang jelas atau Iya. Ternyata marketing tidak mudah ya. risetnya Suster. Riset itu belakangan. Nanti kalau tesis kan ada pembimbingnya.
Pembimbingnya mau siapa gitu. Pasti dibimbing nanti sus. Nggak di Ya, nggak ya. Iya. Supaya besok bisa dapat untuk riset untuk ini ya. Iya, jangan mikirin risetnya dulu. Kita mikirin yang enak-enaknya dulu ya. Gimana marketing itu bisa melihat dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Kemudian bagaimana marketing itu bisa menggerakkan bisnis. Tanpa ada orang marketing, bisnis nggak bisa berlanjut gitu. Karena yang ada di ujung tombak perusahaan itu kan marketing, ya kan? Gitu, Sus. Ya bukan yang lain enggak. Saya bilang kalau misalnya keuangan itu kan jantungnya, ya. Kalau marketing itu darahnya organisasi. Ya enggak Pak Kris? Ya enggak Bu Litwina, Bu Yohanisa, ya. Itu marketing itu darahnya. Nah, jantungnya tuh di keuangan. Kalau nggak ada yang bayar, nggak mungkin jalan gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Suster Ferdina, Bu, iya. Bu boleh tanya kejelasan tugas itu loh, Bu. Oh, yang terkait tugas ya. Iya, betul. Itu ada studi kasusnya kan ya, Suster ya? Yang berapa lembar itu ya, yang dokter itu ya, kulit itu ya. Ristra. Nah, itu ya. Terserah. Iya. Ya, Ristra itu terkait dengan chapter 2 ya, chapter 2. Jadi analisa dulu, analisa dulu apa yang dilakukan oleh Ristra, kemudian bagaimana permasalahan yang dilakukan, kemudian kaitkan dengan teori di chapter 2 yang kita pelajari hari ini. Chapter 2, 3 dan chapter 3, 4 dan 5 gitu, Sus. Ya. Kaitkan dengan materi gitu. Ya. Karena itu cara-cara seperti itu cara-cara yang dipakai juga untuk Asosiasi Marketing Federation. Jadi menggabungkan antara lapangan dengan teori gitu, Sus. Ya. Ya. Teorinya Oke. tuh seperti ini, ternyata Ristra melakukannya seperti ini gitu. Apa yang perlu disaran yang harus dilakukan oleh Ristra ya dari pemahaman kita dari chapter-chapter yang udah kita pelajari di 3, 4, 5 ini gitu. Ya. Gitu Sus. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Pas 20.40 kita selesai. Kalau nggak ada pertanyaan, ya. Suster Yuliana masih ada pertanyaan lagi? Sudah Bu, selesai. Terima kasih. Ya, kalau sudah tidak ada, kita sudahi pertemuan malam ini. Ya, kita syukuri pertemuan kita malam ini. Sebelumnya kita boleh foto dulu, Bapak Ibu ya. Kita ambil foto dulu. Boleh, Bu. Baik. Silahkan. Cheese. 1, 2, 3. Oke. Sip. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Terima kasih Bu. Selamat malam. Dan tetap optimis dan bahagia. Terima kasih. Terima Selamat kasih Bu. malam. Saya Selamat Rindu. malam. Malam. Selamat malam.